Mahkamah Konstitusi Indonesia baru saja mengeluarkan peraturan baru mengenai batasan usia minimal mencalonkan diri menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Namun, apa dampaknya terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar? Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi bikin keputusan yang cukup ramai dibahas. Jadi, ada beberapa perubahan baru yang bikin beberapa perubahan penting. Salah satunya yang paling bikin heboh adalah soal perubahan usia batas calon gubernur maupun batas usia calon wakil gubernur. Sebelumnya, syarat minimal umurnya itu harus 40 tahun, tapi sekarang boleh lebih mudah kalau mereka udah pernah jadi pejabat daerah seperti gubernur, wakil gubernur, ataupun bupati. Ini jelas bikin banyak orang memperbincangkan karena ada beberapa tokoh muda yang mungkin jadi lebih punya peluang untuk maju. Pro dan kontra pasti muncul dalam peristiwa kali ini. Yang setuju bilang ini bisa bukan peluang buat anak muda yang punya pengalaman jadi pemimpin daerah. Tapi yang gak setuju bilang ini bisa dimanfaatin buat kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, ada juga aturan lain yang lebih teknis soal pengujian undang-undang dan prosedur di MK. Tapi yang paling jadi sorotan ya soal usia cagup atau cawagup ini. Banyak yang nungguin gimana dampaknya ke pemilu berikutnya. Namun gimana ya kira-kira dampaknya? Jadi, dampaknya bakal kerasa di beberapa sisi, terutama soal persaingan politik dan arah kampanye. Yang pertama, peluang tokoh muda buat maju sebagai cagup atau cawagup jadi lebih terbuka lebar. Ini bakal bikin persaingan lebih dinamis karena nggak cuma tokoh senior yang udah lama di politik aja yang bisa maju. Misalnya ada gubernur atau bupati muda yang udah populer di daerahnya, mereka bisa ikut nyalon meskipun usia umurnya belum 40 tahun. Yang kedua, bakal ada perubahan strategi kampanye. Kandidat-kandidat muda biasanya lebih dekat dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Jadi, mereka mungkin bakal fokus ke isu-isu yang lebih relevan buat anak muda, seperti teknologi, ekonomi digital, atau isu lingkungan. Jadi, suasana kampanye bisa lebih segar dan menarik perhatian pemilih muda. Tapi ada juga nih sisi negatifnya. Kritik yang muncul itu soal potensi manipulasi politik. Banyak yang takut aturan ini bisa dipakai buat kepentingan kelompok tertentu yang pengen mengusung kandidat muda yang punya kedekatan politik sama mereka. Jadi, aturan ini bisa dimanfaatin buat kepentingan jangka pendek dan bukan untuk kepentingan yang lebih luas. Terus ada resiko juga soal pengalaman. Beberapa orang khawatir kalau calon yang lebih muda mungkin kurang berpengalaman di tingkat nasional meskipun udah pernah mimpin daerah. Jadi mereka mungkin belum cukup siap buat hadapi tantangan besar di level provinsi. Intinya, dampaknya bakal bikin peta politik berubah, tapi tergantung gimana partai-partai politik dan para kandidat memanfaatkan aturan baru ini sih. Akibat dari kebijakan baru tersebut, ribuan massa pendemo demo darurat Indonesia mulai memadati Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Massa demo datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa beberapa spanduk. Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai dari buruh, mahasiswa, hingga aktivis menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta hari ini pada Kamis 22 Agustus 2024. Demo ini adalah bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK. Selain itu, ada juga ada spekulasi yang bilang kalau perubahan aturan batas usia calon gubernur maupun calon wakil gubernur ini ada kaitannya dengan Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo. Soalnya, Kaisang baru-baru ini mulai terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau biasa yang disingkat menjadi PSI. Usianya masih muda, sekitar pertengahan 20-an. Dan dengan aturan sebelumnya, dia jelas belum bisa maju sebagai capres atau cawapres maupun sebagai cagup ataupun cawagup. Tapi dengan perubahan yang bikin syarat usia jadi lebih fleksibel, terutama kalau udah pernah jadi pejabat daerah, banyak yang mengaitkan ini sebagai jalan buat Kaisang khususnya. Jokowi sendiri pun tidak secara langsung terlibat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi ini, karena MK itu independen. Tapi
Tapi, karena Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan keluarganya aktif di politik, orang-orang jadi menduga-duga kalau perubahan aturan ini bisa aja menguntungkan Kaisang di masa depan. Meski sekarang Kaisang belum punya pengalaman jadi pejabat daerah, karir politiknya baru mulai, jadi kemungkinan besar masih butuh waktu buat dia mencapai posisi tersebut. Ya, intinya meskipun secara resmi nggak ada bukti langsung yang menghubungkan perubahan aturan ini dengan Jokowi dan Kaisang, spekulasi dan opini publik tetap ada pastinya. Banyak yang menilai ini sebagai sinyal adanya upaya mempersiapkan panggung untuk tokoh muda termasuk Kaisang di masa depan. Kalau Kaisang beneran maju sebagai calon gubernur atau cagup DKI Jakarta, ada beberapa sisi positif dan negatif yang bisa aja muncul. Yang pertama dari sisi positifnya. Pertama, tokoh muda dan energi baru. Kaisang dikenal sebagai sosok yang muda dan energik. Kalau dia maju, mungkin aja bisa bawa pendekatan baru dalam memimpin Jakarta, terutama terkait isu-isu yang dekat dengan anak muda seperti teknologi, ekonomi digital, dan industri kreatif. Yang kedua, nama besar keluarga Jokowi. Karena dia anak Presiden Jokowi, Kaisang udah punya nama besar yang bisa bantu popularitasnya. Banyak yang mungkin bakal mendukung dia karena dianggap bisa meneruskan gaya kepemimpinan yang dianggap berhasil, kayak yang dilakukan Jokowi saat dulu menjadi gubernur DKI Jakarta. Yang ketiga, pendekatan bisnis dan inovatif. Kaisang punya latar belakang di dunia bisnis, terutama dari usaha kuliner dan digital. Bisa jadi, dia bakal membawa pola pikir yang lebih praktis dan inovatif dalam mengelola Jakarta, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan UMKM. Kaisang bisa jadi representasi anak muda dalam dunia politik. Dia bisa lebih mudah menangkap aspirasi generasi milenial maupun generasi Gen Z yang jumlah pemilihnya makin besar di setiap pemilu. Hal ini bisa bikin politik terasa lebih segar dan menarik buat generasi muda. Lalu lanjut kita bahas mengenai sisi negatifnya. Yang pertama yaitu adanya minim pengalaman. Meskipun Kaisang punya nama besar dan sukses di bisnis, dia masih sangat minim pengalamannya di pemerintahan. Banyak yang mungkin bakal skeptis apakah dia benar-benar siap mengelola kota sebesar dan sekompleks Jakarta. Pengalaman politiknya juga baru di tahap awal, dan Jakarta adalah kota dengan banyak tantangan berat, mulai dari kemacetan, banjir, hingga masalah sosial. Yang kedua, dugaan nepotisme. Kalau Kaisang maju, bakal ada tuduhan soal nepotisme, bahwa dia cuma mengandalkan nama besar ayahnya yaitu Jokowi. Orang-orang yang kritis mungkin akan bilang bahwa dia dipromosikan bukan karena kemampuan, melainkan latar belakang keluarganya. Ini bisa jadi isu sensitif yang bakal terus muncul dalam kampanyenya. Yang ketiga, politik dinasti. Maju di politik setelah ayahnya jadi presiden bisa menimbulkan kekhawatiran soal politik dinasti. Meski sah secara hukum, sebagian orang melihat politik dinasti sebagai masalah yang bisa menghalangi regenerasi dan kebebasan politik yang sehat. Yang keempat, tantangan teknis dan birokrasi. Bisnis dan pemerintahan itu beda dunia. Meskipun Kaisang sukses di dunia bisnis, dia mungkin aja bakal menghadapi kesulitan adaptasi di birokrasi pemerintah yang lebih lamban dan penuh aturan. Ini bisa jadi hambatan buat menjalankan visi misi yang lebih praktis. Soal spekulasi Kaisang maju jadi cagup DKI Jakarta, menurutku ini wajar banget muncul mengingat popularitas Kaisang yang makin naik, apalagi setelah dia masuk politik dan jadi ketua partai. Tapi kalau dilihat secara objektif, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Dari sisi positif, Kaisang punya potensi untuk membawa perspektif baru dan inovatif karena dia mewakili generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi, bisnis digital, dan cara berpikir yang lebih fleksibel. Ini bisa jadi nafas baru di politik, khususnya dalam memimpin kota besar seperti Jakarta. Apalagi nama belakang Jokowi memberi dia keuntungan dalam hal popularitas dan kepercayaan publik. Tetapi dari sisi lain, tantangan utamanya adalah minimnya pengalaman Kaisang di pemerintahan dan birokrasi. Jakarta bukanlah kota yang gampang dipimpin dengan segudang masalah besar seperti kemacetan, banjir, dan isu sosial lainnya. Jadi kalau dia maju terlalu cepat tanpa bekal yang cukup, bisa aja nih dia kesulitan menjalankan kebijakan atau menghadapi dinamika politik yang keras di Jakarta. Spekulasi ini juga memperkuat narasi soal politik dinasti yang mungkin jadi bahan kritik buat Kaisang. Walaupun sah-sah aja secara aturan,
persepsi publik tentang politik dinasti seringkali negatif karena dianggap menghalangi kesempatan bagi calon-calon lain yang lebih berkompeten. Nah, berdasarkan narasi yang telah saya jabarkan tadi, jadi kalau Kaisang memang benar-benar serius ingin maju, dia harus bisa membuktikan bahwa dia punya kemampuan dan bukan hanya mengandalkan nama besar keluarganya. Untuk Jakarta dibutuhkan pemimpin yang gak cuma populer, tapi juga paham betul cara mengelola pemerintahan yang cukup kompleks.